Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina binuril ilmi wa wassil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam. Pada kesempatan maghrib kali ini kita diberikan nikmat taufik dan hidayah oleh Allah untuk dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, guru-guru kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dosa yang sudah terkhilaf dilaksanakan. Dikabulkan segala hajat kita semua, diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-191. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi' bihi qala la wallahi la akhiduhu abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata perawi, ra'a, Nabi melihat ada seorang laki-laki dari para sahabat itu kedapatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiman min dahabin fi yadi rajulin. Jadi orang itu ternyata dia pakai cincin, cincinnya itu min dahabin, dari emas. Maka begitu melihat itu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanaza'ahu, maka saat itu langsung, karena tidak ingin sahabat itu terjatuh pada yang diharamkan, fanaza'ahu, maka dicabut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah dicabut, cincinnya sudah di tangan, fatarahahu, maka kemudian cincinnya itu yang dari emas tadi dilempar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum,
apakah secara sengaja salah seorang di antara kalian, ini sengaja ini kata Nabi. Sengaja apa? Ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadi. Orang ini sengaja meletakkan api neraka itu, batu dari api neraka, dia letakkan di tangannya. Dia letakkan di tangannya. Baik. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah dibuat dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Memang kalau mau diturunkan nanti hadis ini banyak turunannya. Yang pertama, bagaimana hadis ini dipahami dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, apa hukum memakai cincin bagi laki-laki yang terbuat dari emas. Yang ketiga, ternyata dalam hadis yang lain Nabi juga pernah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas, bahkan ada 2 riwayat disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi itu juga ada pakai cincin tapi terbuat dari perak. Itu memakai cincin itu hukumnya apa? Kemudian yang berikutnya, diletakkan di mana? Apakah di kelingking? Apakah di jari manis? Apakah di jempol atau di mana? Kalau mau dapat pahala mengikuti sunnah Rasul. Kemudian cincin itu kita lihat tuh macam-macam. Ada yang pakai cincin dari akik. Tadi saya coba cari-cari Pak. Bahkan coba nanti baca dalam catatan kaki dalam kitab takrirat. Barang siapa yang pakai cincin akik itu, dia tidak akan jatuh miskin. Masuk akal ya Pak? Ya iyalah, batu akik itu kan mahal para jemaah. Paham gak ini? Barang siapa yang nyimpan uang di dompetnya 100.000, maka uangnya tidak akan pernah habis. Ya iyalah, uangnya itu selama masih ada, dah habis-habis uangnya itu. Nah, tapi ternyata hadis ini begitu dicari, memang ada hadisnya, Pak. Baik, nanti kita akan sampai di situ. Kemudian di lebih luasnya lagi dari situ, selain tadi dipahami bahwa tidak boleh memakai cincin dari emas, bagaimana kalau yang dipakai itu, ini laki-laki ya, kalau perempuan beda sudah masalah. Bagaimana kalau yang dipakai itu bukan di cincin, tapi kalung? Laki-laki pakai kalung, tapi dari emas. Begitu ditegur, oh enggak, ini emasnya emas apa namanya? Yang putih itu emas putih ya namanya. Nah, apa hukum laki-laki pakai emas putih itu? Boleh apa enggak? Apa jangan-jangan malah termasuk di dalam hadis? Itu rangkaian yang kita akan bahas di malam hari. Baik, yang pertama adalah kaitan hadis ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat dengan suatu kemungkaran, maka saat itu juga langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, tapi di saat yang sama adalah orang yang menyayangi dengan sahabatnya. Makanya nanti kalau ada keluarga yang menurut pandangan kacamata kita, orang terdekat kita atau siapapun, yang itu ada pelanggaran syariat yang nyata di sana, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar secepat mungkin. Anak itu tidak sholat Pak, tidak sholat, disuruh sholat tidak nurut-nurut. Begitu ditanya nanti jawabannya apa? Mak, ya tidak disuruh lagi kah si itu dibuat sholat? Jawabannya apa? Sudah, biar aja nanti nunggu hidayah datang. Kira-kira kapan hidayahnya datang Pak? Ya kalau datang hidayahnya. Kalau Siti hidayahnya ini nggak datang, kira-kira gimana Pak? Nah makanya nanti kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang salah nanti, maka secepat itu ditegur. Nah itu yang pertama. Nah terusan dari hadis ini adalah, maksudnya begini nanti Pak, kalau kita itu di posisi sahabat yang tadi pakai cincin, kan yang diharamkan itu pakai cincin dari emasnya.
Buat siapa? Buat laki-laki. Kalau buat perempuan ya nggak apa-apa. Nanti ada hadis-hadis yang lain, misalnya dari riwayat Sayyidina Ali, beliau pegang di satu tangannya dengan kain sutra, di satu tangannya pakai emas. Kata beliau dua-dua ini diharamkan. Dua-duanya ini diharamkan, menunjukkan haramnya emas. Dalam hadis yang lain, seingat saya tadi hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Dalam hadis, dalam riwayat Abdullah bin Umar itu disebutkan, atau saya lupa riwayatnya, Nabi itu pernah membuang cincin emas. Cincin emas, Pak. Jadi yang lihat, tapi bukan riwayat yang kita baca tadi ya para jamaah, tapi dalam riwayat yang lain. Jadi Nabi itu membuang cincin emas, ya benar dari sahabat Abdullah bin Umar seingat saya. Jadi pada saat beliau membuang itu, sahabat-sahabat itu melihat. Yang melihat sahabat buang cincin emas itu berapa? Bukan satu dua, banyak. Begitu melihat itu, semua sahabat yang saat itu baru memahami bahwa cincin emas itu hukumnya haram, semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Langsung taat saat itu juga. Dan tidak ada satupun sahabat yang bertanya, kenapa? Kenapa? Kalau kita para jamaah, ya Rasulullah, kenapa ini ada seorang wali besar di Pasuruan ya, tahu Kiai Hamid, tahu ya para jamaah? Kata orang wali beliau, Kiai Hamid itu pada saat ada orang datang, namanya tokoh besar, ulama besar datang. Jadi ada orang datang itu pakai gelang kah, pakai cincin kah, cuma terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Nah ini kan harus segera ditegur. Cuma orang yang macam ini para jamaah, kalau sampean lihat ada orang pakai cincin 3 jari dari emas, laki-laki, pakai kalung dari emas, pakai gelang dari emas, tapi laki-laki, pakai kopiah haji, Pak. Sanggup tidak kira-kira kita bilang, Pak, tidak boleh itu? Apa kata Kiai Hamid? Kata Kiai Hamid, kata beliau, Pak, boleh minta emasnya enggak? Yang minta Pak Kiai, yang minta orang besar. Langsung kata orang tadi, oh silahkan Pak, dilepas, dikasih. Begitu dikasih, apa kata beliau? Beliau ambil. Setelah beliau ambil, kata beliau, Pak, ini saya mau kasih ke sampean, tapi bukan buat sampean, buat istri sampean. Orang langsung paham, berarti ini sebenarnya nggak boleh. Itu salah satu metode dakwah yang mau dicontohkan kalau melihat kemungkaran yang seperti itu. Nah, jadi pada saat sudah dilempar, dilepas, cincin itu kan ada di tanah. Kalau baca terusan hadisnya, cincin itu ada di bawah, dibiarkan saja. Maka larangan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah laki-laki tidak boleh pakai cincin. Kalau sampean tanya anunya tadi ya, kenapa sebabnya? Wallahu alam, dalam penelitian itu disebutkan laki-laki sama perempuan ini kan beda hormon. Kalau perempuan itu nanti ada waktu buat keluar haid. Jadi hormon itu yang kemudian nanti akan menangkis. Jadi di dalam emas itu ada molekul. Kalau ke laki-laki dia kena kalau dipakai, tapi kalau ke perempuan dia tidak kena, karena darah haid itu yang kemudian mengeluarkan. Kalau di laki-laki, kalau tetap terus dibiarkan, nanti kalau tua itu ada almizir ya namanya ya. Apa Pak? Pikun itu apa namanya? Yang kalau 15 menit cari kacamata, di mana kacamata? Cari di sana. Di kepala enggak ada Pak. Enggak taunya cari dari tadi tuh Pak. Itu di tangan kacamata itu Pak. 15 menit sudah cari kacamata enggak ketemu juga. Itu yang seperti itu nanti yang bisa membuat penyakit itu. Nah, jadi kan sebenarnya yang diharamkan itu pakai cincinnya itu, yang dari emas, dan itu buat laki-laki. Kalau kemudian diberikan kepada istrinya, enggak masalah. Kalau kemudian dia jual, uangnya dia sumbangkan ke masjid, ya enggak masalah juga. Yang enggak boleh itu pakai cincinnya dari emas, dan itu laki-laki, yang itu enggak boleh. Baik. Kalau kita hidup di zaman Nabi SAW,
cincin yang sudah dibuang tadi, kira-kira kita ambil apa enggak para jamaah? Cincin ini paling berat berapa gram para jamaah? Ada 5 gram enggak Pak? Enggak tahu juga, saya enggak tahu cincin ini Pak. Ya anggap misalnya 5 gram lah misalnya. Dibuang. Sahabat yang lain bilang, wahai fulan, ambil aja cincinnya tadi tuh. Cincin yang yang dilempar tadi itu diambil aja. Jadi ada sahabat yang tiba-tiba khudh khata, maka ambil. Intafi itu kamu bisa ambil manfaat dari cincin itu, jual atau kemudian kasih ke istrimu. Apa kata sahabat? Kata sahabat tadi, wallahi demi Allah, apa yang sudah dilempar sama Rasulullah, saya tidak mau ambil lagi. Saya tidak mau ambil lagi, dibiarkan aja Pak. Bukan masalah tidak boleh diambil lagi, boleh secara hukum diambil buat dijual, tapi masalahnya itu sudah dilempar sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman dulu Pak, zaman sekarang wallahu alam sudah yang di tangan aja bisa hilang itu, apalagi yang dilempar begitu. Nah makanya saking takutnya sahabat tuh begitu, dan ini tidak boleh nanti para jamaah kita sampai berucap yang haram aja susah, yang haram aja susah. Itu nanti benar-benar yang haram aja dia nggak dapat bagian. Yang halal itu susah betul dicatat kalau ada kata-kata yang seperti itu. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini selain tentang amar ma'ruf nahi mungkar? Yang kedua, haram hukumnya laki-laki memakai cincin dari emas. Jadi hukuman di sini yang tadi itu ada api neraka di tangannya, itu menunjukkan gambaran bahwa larangan memakai cincin dari emas itu bukan cuma makruh tapi haram. Haram. Nah, diluaskan lagi bagaimana kalau yang dipakai emas itu bukan cincin tapi kalung. Kalung dari emas. Kalung dari emas, yang jadi poin itu bukan cincinnya para jamaah, tapi emasnya. Maka apapun itu, cincin dari emas dipakai oleh laki-laki, kalung dari emas dipakai oleh laki-laki, sama haramnya. Gelang dari emas dipakai oleh laki-laki, sama haramnya. Yang pakai anak-anak sama, ngajarin itu berarti sama. Jadi tidak boleh dipakai buat laki-laki. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau emasnya itu emas putih? Yang kalung putih itu emas apa platinum itu Pak? Kalau tidak bisa jawab berarti tidak ada yang pakai kalung berarti Pak, bagus berarti. Karena saya tuh banyak Pak lihat di Samarinda, laki-laki pakai kalung. Ada yang saya tegur nurut, ada yang ditegur tidak nurut. Ya tidak tahu juga, karena yang pertama saya juga nggak tahu. Jadi kalau yang saya tegur itu nurut karena saya tanya, ini dari apa Dek? Saya bilang, ini emas Pak katanya. Oh emas, tapi kalungnya itu emasnya itu emas putih. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah, emas putih itu emas apa enggak? Kalau di situ ada emas, maka berarti haram. Tapi kalau nggak ada emas, maka berarti tidak haram. Emas putih itu haram apa? Haram. Emas putih itu emas apa enggak Pak? Ada yang bilang dari platinum. Ini karena nggak tahu ya Pak. Katanya sih begitu. Kalau dari platinum berarti nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang mengatakan begini Pak, emas putih itu 80%-nya itu emas. 80% emas. 5%-nya itu yang apa istilah namanya itu Pak? Yang hingga nikel. 5%-nya itu nikel. 15%-nya itu tembaga atau besi, tapi 80%-nya itu emas. Yang sebenarnya warnanya itu kuning. Cuma karena kecampuran nikel 5% tadi, maka berubah warnanya menjadi putih. Kalau seperti itu komponen yang dibuat,
maka berarti kalung emas yang putih tadi sama, hukumnya adalah haram. Pernah ada lihat laki-laki pakai kalung itu, Pak? Oh, saya berapa kali lihat. Habis saya lihat, saya tegur, kalau itu dari emas deh nggak boleh. Terus dibilang, tapi ini pesan dari ibu saya, Pak. Nah, nurut mana para jamaah? Kalau dilepas kalungnya nggak nurut sama orang tua. Tapi kalau dipakai kalungnya, maka berarti pakai kalung dari emas. Nurut kepada orang tua itu wajib hukumnya, selama di situ tidak melanggar daripada perintah Allah. Alhamdulillah sudah dilepas. Tapi ada juga yang masih tetap tidak mau nurut. Mungkin bukan dari emas ya, yang seperti itu. Nah, bahkan pakai kalung sendiri itu para jamaah, laki-laki loh ya, beda perempuan. Pakai kalung sendiri, kalung. Ini biasanya nah, tahu juga lah, pakai kalung. Kalungnya itu ujungnya ada lovennya itu loh pada. Kalau cewek, ini cowok gitu loh, pakai kalung. Boleh enggak laki-laki itu pakai kalung? Kalau kalungnya itu terbuat dari emas, jelas haram sudah dengan hadis ini tadi. Nanti kalau kalungnya itu yang dipakai tadi khusus buat perempuan, kan ada kalung yang khusus buat perempuan, laki-laki itu nggak ada yang pakai. Kalau kalung yang macam itu khusus buat perempuan saja, dipakai buat laki-laki, sama haram. Yang boleh itu apa, Pak? Yang boleh sih sebenarnya pakai kalung-kalung yang laki-laki tidak pakai. Mohon maaf, perempuan itu tidak pakai dan kemudian bukan terbuat dari emas. Contohnya apa, Pak? Tasbih dibikin kalung mereka. Males taruh di kantong, ditaruh di sini. Ya tidak apa-apa, seperti itu. Asal jangan punya keyakinan bahwa kalau pakai kalung itu selamat dari senjata tajam misalnya. Ada kan film dulu, Pak, waktu itu mau loncat pagar, mau merobek bendera Belanda. Film apa itu, Pak, dulu? Begitu loncat pagar, kalungnya ketinggalan di pagar, ditembak Belanda, mati akhirnya. Film itu ada filmnya itu. Nah itu kan ya pakai kalung biasa aja seperti itu. Nah, alih-alih pakai kalung, sebaiknya adalah ikut dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Pakai cincin aja, Pak. Ya walaupun ulun kada pakai cincin, tapi pakai cincin itu para jamaah menurut madhab Imam Syafi'i, karena hadisnya jelas. Hadisnya itu banyak, Pak, yang menjelaskan. Jadi dengan hadis tadi, kalau madhab yang lain tuh mengatakan itu kan cuma hal kebiasaan Nabi saja, bukan disunnahkan. Tapi bahkan hal kebiasaan yang mubah, kalau diniatkan untuk mengikuti Nabi, maka berarti hukumnya dapat pahala mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjalan, bagaimana cara jalannya? Itu perkara basyariah, perkara kemanusiaan sebagai seorang manusia. Nabi sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita ikuti cara jalan Nabi itu dengan berniat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, kita dapat pahala ittiba Rasul SAW, termasuk cincin tadi ya. Nah, karena ada hadisnya, kata Imam, dalam madhab Imam Syafi'i, pakai cincin itu, Pak, hukumnya sunnah, cincin itu. Tapi ingat, cincinnya bukan dari emas. Terserah mau cincin Pak Le yang dari plastik itu kah misalnya, mau dipakai, tapi jangan. Cincin yang mana? Kalau mau mengikuti sunnah Rasulnya begini. Hadisnya dalam riwayat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin. Nabi pakai cincin, tapi cincinnya dari perak. Jadi kalau sampean lihat nanti ada guru-guru beliau, para habaib, pakai cincin dari perak, itu hukumnya apa? Itu hukumnya sunnah. Ya kalau ada duitnya beli aja perak, kalau nggak ada ya nggak usah. Jadi cincinnya dari perak nih. Nah, kemudian cincinnya itu ada matanya kan,
Dulu ingatlah kita di zaman lagi rame-ramenya batu apa Pak? Batu akik, tahun berapa itu rame batu akik lah. Yang sampai aduh macam-macam. Berapa miliar. Ulun pernah dulu bawa tamu Pak. Bawa tamu datang ke Yaman. Suami istri datang ke Yaman. Datang ke Yaman umroh. Itu karena menjual satu batu akik aja Pak. Kira-kira berapa harganya tuh lah? Satu batu dijual bisa umroh, dua suami istri sama berangkat ke Yaman. Berdua aja Pak berangkat ke Yaman itu. Jadi pas ulun kebetulan harus mengakomodasi tempatnya, ngantarkan beliau kemana-mana, jadi guide-nya. Nah, jadi cincin itu kalau mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, fihi fassun habasyiyun. Cincinnya itu, ini dalam riwayat yang ini ya. Nanti dalam riwayat yang artinya banyak. Ada yang mengatakan itu tambang batu ya. Tapi ada yang mengartikan nanti dari akik, batu akik. Makanya nanti dalam hadis yang lain, yang walaupun mungkin ini nanti diperdebatkan, tapi di sini disebutkan kata Nabi SAW, takhattamu bi khawatimil akik. Kalau mau pakai cincin itu, cincinnya itu dari batu akik. Batu akik. Sedetail itu Pak. Saya tadi coba kumpulkan hadis tentang cincin aja. La ilaha illallah. Banyak betul Pak. Ini satuan aja banyak. Jadi harus ada matanya. Sunnah ada matanya. Matanya itu ya kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Dari apa? Dari akik. Dalam riwayat yang lain, fas itu mata dari batu akik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di cincin yang lain itu berbentuk stempel. Nah, yang ada tulisannya apa? Allah, Rasul, Muhammad. Allah, Rasul, Muhammad. Kenapa ada cincin yang seperti itu? Karena cincin itu dipergunakan juga sebagai stempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua riwayat terkait tentang banyak riwayat sebenarnya. Cuma kalau riwayat yang ada tulisan tadi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul apa? Allah Rasul Muhammad itu disampaikan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ada stempelnya ya, ada tulisannya Allah Rasul Muhammad. Ini yang pakai cincin perak ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalau masuk WC gimana ini para jemaah? Sementara tidak boleh kita itu masuk ke dalam kamar mandi ada membawa itu. Makanya ada hadisnya Pak. Hadisnya itu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan hadisnya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a, apabila beliau masuk ke kloset, ke kamar mandi, ke kloset itu wada'a khatamahu, maka cincin Nabi itu dilepas. Kenapa? Karena ada stempelnya. Allah, Rasul, Muhammad. Kalau ke bawah ke kamar mandi pengen buang air sudah di ujung tanduk, mana sempat lagi lepas ini cincin. Begitu sudah mau dilepas cincin ini tidak sempat lagi masuk ke kamar mandi, cincinnya ke bawah. Apa yang harus dilakukan? Nanti dalam fikih tulisan Allah Rasul Muhammadnya itu ditutup dengan cara satu pakai mulutnya atau pakai tangannya ditutup Pak. Jangan sampai kelihatan. Ini semua berlaku nanti. Kalau sampean misalnya ada Al-Quran yang kecil atau juz amma yang kecil atau ada wiritan atau ada adkar atau ada maksurat, taruh di kantong, masuk ke kamar mandi. Begitu masuk ke kloset itu lihat ada di sini nah. Kalau bisa keluarkan. Kalau tidak bisa keluarkan, dari tutup aja. Dari tutup, jangan sampai kelihatan. Nah itu adabnya bagi yang pakai cincin tadi. Baik, jadi ulun ulangilah, disunahkan, mudah-mudahan nanti bisa diamalkan pakai cincin. Ulun pernah ceramah Pak, ceramah itu ditegur. Jadi pas mau tampil ceramah itu
ditanya sama panitia, Ustaz, kan ceramah kan pegang mic ya, cincinnya mana Ustaz, katanya. Wah, luar biasa jamaah ini, sampai cincin aja diperhatikan. Orang yang diperhatikan itu materi ceramahnya, diperhatikan mana Ustaznya udah pakai cincin. Jadi jarulun ada Pak, saya ada dikasih cincin cuma tinggalan, katanya. Jadi kata beliau, ke rumah dulu, ke rumah. Begitu sampai ke rumah dihambur cincin, pilih 2 Ustaz, mau cincin yang mana aja. Nah ini bagus Pak kalau begini cara negurnya. Jadi mana cincinnya ndak ada, silahkan pilih cincinnya. Tapi hilang juga cincinnya sekarang Pak. Jadi satu sunnah pakai cincin. Cincinnya dari mana? Dari perak. Cuma ingat-ingat juga, jangan terlalu berlebihan lah dalam peraknya. Karena nanti menurut Imam Malik makruh kalau lebih daripada bahasa dirhamain ya. Dirhamain itu bahasa kita mungkin sekitar 3 gram. Imam Abu Hanifah bilang jangan lebih daripada peraknya itu ya dari 5 gram. Imam Abu Hanifah. Mungkin gramnya kita sekarang segitu kurang lebih. Nah, kalau Syafi'i mengatakan yang layaklah dipakai. Yang layak dipakai. Artinya pakai cincinnya itu, batunya itu diingat-ingat. Ini ada cincinnya tuh Pak. Kalau kita ini kan alhamdulillah bagus saja. Ini ada cincin itu Pak yang kayaknya batunya tuh memang ditaruh di sini gitu nah. Kalau kita tuh kan standar aja Pak, paling berapa gitu nah. Pernah kali lihat cincin yang mata cincin itu sampai itu kalau kena kepala orang Pak, bocor kepala orang itu yang segede itu. Itulah, jadi sewajarnya. Satu, pakai cincin sunnah. Yang kedua, dari perak. Dan yang ketiga, matanya itu jangan terlalu, dan kalau bisa dari akik silahkan, kalau tidak bisa dari yang lain. Yang mau pakai stempel ada juga dalam riwayat Abdullah bin Umar. Baik, ulun lanjutkan. Selanjutnya, ketika memakai cincin itu, kalau mengikuti dengan yang disebutkan di dalam hadis ini para jamaah, kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffahu. Nah, jadi disunnahkan kalau mengikuti dengan hadis ini lah. Pian kalau pakai mata cincin ini detail kecil lah, tapi itu disunnahkan memang. Kalau pakai cincin itu mata cincinnya tuh di muka kah, di samping atau ke dalam pada jemaah? Biasanya kemana Pak? Ke muka kah? Tergantung harga kayaknya lah. Bisa ke muka, bisa ke samping, bisa ke dalam. Nah kalau di hadis ini, kana yaj'alu fassahu, Nabi meletakkan mata cincinnya yang batunya itu mimma yali kaffahu, mengikut dengan telapak tangannya. Maka berarti sunnahnya nanti matanya itu diarahkan ke dalam sini nah, dipakai. Ini sunnah aja. Kalau nanti kebetulan ada yang melihat di luar, ya kada apa-apa juga, bukan haram juga lah. Cuma berarti sunnahnya ke dalam. Baik, pakai cincin dari perak, ada matanya dihadapkan ke dalam. Selanjutnya apa yang disunnahkan? Disunnahkan itu diletakkan di mana nih? Tangan kanan kah? Tangan kiri kah para jemaah? Tangan kanan atau di tangan kiri? Insyaallah ulun habis baca hadis ini dikumpulkan ini banyak betul ini. Jadi dalam hati ulun masalah cincin aja luar biasa diatur dalam Islam. Itu baru cincin aja, kanan atau kiri. Nah, orang yang sangat lama membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Anas bin Malik. Nah, sahabat Anas bin Malik itu meriwayatkan 2 hadis tentang di mana Nabi meletakkan di tangan mana, maksudnya kanan atau kiri, pada tentang cincin itu. Nah, kalau di dalam hadis yang tadi kita baca panjang, Nabi meletakkan cincinnya itu fi yaminihi, di tangan sebelah kanan, bukan di tangan kiri. Di tangan kanan jadi cincin itu, bukan di tangan kiri, menurut riwayat Anas yang ini. Tapi nanti Pak, kalau pian buka di Sahih Muslim, seingat selun di hadis Sahih Muslim, nah, di situ juga ada dengan perawi yang sama.
sama-sama sahabat Anas, yang meletakkan cincinnya di tangan kiri. Jadi hadis di tangan kanan ada, di tangan kiri ada, dua-duanya benar. Kanan boleh, kiri boleh. Cuma nanti kalau mau diperkuat lagi, Nabi biasanya kalau yang baik-baik itu senang meletakkan di bagian sebelah kanan. Kanan ada hadisnya, kiri ada hadisnya, cuma Nabi senang dengan yang kanan. Kalau jam tangan ini bang, bagusnya kanan kah kiri kah para jamaah? Nah kalau jam tangan ini kada ada hadisnya para jamaah, terserah aja sudah, mau kanan kah mau kiri kah. Cuma jarak orang dulu kan di kiri lah ya. Cuma ulun pas kebiasaan di kanan aja. Baik. Lagi terusannya. Ini di tangan kanan atau di tangan kiri, di mana diletakkan? Di kelingking kah, di jari manis kah, di tengah sini atau di jempol? Belum bacakan hadis yang ini ya Pak. Baik. Jadi Nabi itu pernah memanggil sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa kemudian dipanggil oleh Nabi sahabat Sayyidina Ali? Nah karena ketika dia kata Nabi, kata Sayyidina Ali, nahani Rasulullah melarang aku, kata Nabi, an atakhattama, memakai cincin di jari mana, fi asbi'i hadihi aw hadihi. Nah Nabi melarang memakai cincin di dua jari. Ada hadisnya nih Pak. Di mana di dua jari itu? Qala fa'auma'a, maka kemudian sahabat Sayyidina Ali mengisyaratkan telunjuk dengan jari tengah. Jadi jangan memakai cincin di jari tengah dan di jari telunjuk. Hadisnya dari riwayat sahabat Sayyidina Ali tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, biasanya kalau orang bernikahan itu kan tukar cincin lah para jamaah. Tukar cincin. Itu hati-hati itu yang tukar cincin. Yang laki-laki jangan sampai terbuat dari emas. Jadi kalau tukar cincin itu biasanya diletakkan di jari manis kah, diletakkan di tadi tengah. Tengah ini sama telunjuk, itu ada hadisnya. Nabi melarang aku, kata sahabat Sayyidina Ali, jangan di dua jari ini. Nah cuma larangan ini apakah hukumnya haram atau makruh saja? Nah ternyata itu hukumnya cuma makruh, bukan haram. Kalau pang nanti ada ngelihat ada orang yang pakai cincin di jari tengah, wah ini Rasulullah melarang ini, itu makruh aja. Bapak juga ngapain? Sebenarnya itu dipakainya tuh buat kita. Baik. Jadi telunjuk ada hadisnya. Jari tengah ada hadisnya dilarang. Jari kelingking itu banyak hadisnya. Nah, binsir ini jari manis sama jempol ini yang ada hadisnya para jemaah. Makanya nanti kalau ditanya, bolehlah pakai cincin itu di jempol. Tidak dilarang, tapi juga tidak disuruh. Cuma coba-coba berjalan-jalan pakai cincin di jempol misalnya. Pasti aneh kan? Apa ini? Kalau jari manis banyak ulun lihat yang pakai. Tapi jari manis ini disuruh tidak dan dilarang juga enggak. Tidak ada pembahasan. Ya, silahkan kalau mau pakai di situ. Cuma kalau mau dapat pahala letakkan di kanan. Baik. Lanjut para jamaah dan rahmati Allah. Mudah-mudahan kita ini banyak rezeki lah para jamaah. Rezeki. Nah, selanjutnya kenapa ulun bahas banyak rezeki? Ada orang itu yang kebanyakan rezeki, 10 tangan ini 10-10-nya ada cincinnya. 10-10 ada cincin. Ada yang dilarang tentang itu, nggak ada yang larang. 10-10 pakai cincin. Cuma nanti. Jadi gini,
Kalau menurut yang hadis tadi, kalau pian baca itu pasti menyebutkan dengan satu cincin. Maka menurut madhab Imam Syafi'i yang disuruh itu satu cincin. Kalau lebih nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa. Kanan satu, kiri satu, sama-sama dikelingking nggak apa-apa. Cuma kalau pian buka nanti dalam madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa kalau cincinnya itu lebih daripada satu, hukumnya makruh. Ta'addudul khatam, kalau punya cincin banyak itu makruh. Makanya kata Buya Yahya, mungkin kalau kita pakai cincin lebih dari satu niatkan buat melaksanakan sunnah, satunya berniat bersedekah. Paham nggak berniat bersedekah, Pak? Jadi bila ada nanti kalau ketemu orang pakai. Ada yang mau praktekkah ini para jamaah? Itulah. Jadi kalau menurut yang lain, menurut Imam Syafi'i tidak masalah. Yang penting dia pakai cincin. Nah, lagi para jamaah, ini ya harus kata guru ulun lah. Jadi guru ulun ini pakai cincin. Sekalinya ada yang bertanya-tanya. Jadi pas dia pakai cincin itu, beliau dipanggilkan Buya lah. Buya, boleh lihat cincinnya kah, katanya. Oh iya, silakan. Pas cincinnya, begitu dilepas dia berat ini Buya, cincinnya ini, cincinnya berat. Jadi kata Buya, mana ada berat, biasa aja, dia aja yang merasa cincinnya itu berat. Langsung dikomentari, kayaknya cincin pian ini ada khodamnya. Wah, ya sudah itu. Cincin yang bekhadam ini nang. Jadi ujar beliau, ada. Artinya begini, pakai cincin itu niatnya untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Itu aja. Bukan berarti ada khodamnya. Dengan pakai cincin itu ada yang menjaga, enggak ada juga. Nah itu. Nah, terkait juga tentang cincin ini tadi, bisa sudah. Terakhir para jamaah, ini yang ulun alami lah. Ulun pertama datang ke Samarinda ini, Pak, itu tinggal numpang di rumah orang. Salah satu ustadz yang kalau ulun sebut mungkin pian tahu. Oh mohon maaf, datang yang kedua. Jadi begitu datang itu beliau itu didatangi tamu. Beliau itu pakai cincin, harganya itu mungkin 17 jutaan, Pak. Batunya itu harganya. Jadi kata tamunya tadi itu kurang lebih seperti itu, kata tamunya. Boleh kah Ustaz minta cincin pian? Harganya berapa, Pak? Jutaan tadi. Jadi saking baiknya Ustadz ini tadi itu dilepasin, Pak, cincinnya. Nah, Pak. Habis itu kata yang tadi diberi cincin, makasih Ustadz lah. Sekalinya yang tadi minta cincin itu punya cincin juga. Ustadz, ini cincin gasan pian. Kalau ada salah harganya 20 jutaan. Ini sama-sama paham lah para jamaah. Paham. Nah, beliau tadi itu yang beri cincin ulun yang warna tak tahu tapi cincinnya di mana sekarang. Nah, artinya bersodakoh itu bentuknya banyak. Sodakoh yang terbaik itu yang kemudian kita tuntut. Mudah-mudahan ini hal kecil lah, tapi dengan itu jangan-jangan kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Belum simpulkan, pakai sunnah hukumnya. Dan yang kedua dari perak. Yang ketiga mau pakai yang akik atau ada tulisan boleh. Kemudian dihadapkan ke dalam, di tangan sebelah kanan di bagian kelingking. Kalau cincinnya lebih dari satu, silahkan beri jamaah nanti setelah pian salam, setelah selesai sholat isya inilah. Siapalah yang baik, kalau ada yang sampaikan salah atau kurang matamat, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Shallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum